Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, kembali lagi di ibadah online kita pada saat pagi hari ini. Dan saat ini kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saat ini mari kita datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan hidup kita. Kita bersama-sama datang di hadirat-Nya untuk menyembah Tuhan. Allah yang kudus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kini saatnya berdiri di altar-Nya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. mari memuji, Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari sekali lagi Bapak Ibu kita katakan, Kini saatnya berdiri di altar-Nya, di altar-Nya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. mari memuji, Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, tanah suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, katakan, Saatnya berdiri di altar-Nya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. amin. Mari kita datang di hadapan, angkat tangan menyembah,
angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, kita masuk
bagimu Tuhan, segala pujian dan penyembahan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk lawatan-Mu telah hadir memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami menyiapkan hati kami menyiapkan hidup kami untuk lebih lagi memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang hadir di ibadah kami pada pagi hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau Allah yang hadir dan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap meninggikan dan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, shalom, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan lebih lagi memuji nama Tuhan. Kita akan meninggikan namanya dan bersorak bagi namanya. Kita angkat pujian, kita kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Karena Allah dahsyat hadir di sini dimanapun kita berada pada saat ini, amin. Memberikan kita kemenangan, amin. Berikan kita kebebasan. Saat ini Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengangkat tinggi panjinya dan menyorakkan kemenangannya. Haleluya. Katakan dialah Raja yang hebat. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakkanlah
saudara-saudari yang saya kasihi. Dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang akan mengubahkan setiap kehidupan kita, yang meneguhkan iman kita di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan yang memegang kita dengan tangan kanannya, itu janjinya kepada setiap kita umat Tuhan yang telah dimenangkan, yang telah dimerdekakan, yang telah dibebaskan. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau yang meneguhkan kami, Engkau meneguhkanku, menolong kami, bahkan
kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dari sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Jemaat yang ada di Bethesda dan juga di Anugerah Ministry, semuanya dalam keadaan sehat, amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kebenaran yang memerdekakan. Kita tahu bahwa Indonesia sudah merdeka sekitar 76 tahun. Bapak Ibu, kita juga harus merdeka di dalam kehidupan kita. Bangsa Indonesia merdeka, dan seharusnya juga kita semua warga Indonesia atau masyarakat Indonesia harus merdeka. Dan pada hari ini kebenaran yang saya sampaikan adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Mari kita buka dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bapak Ibu, dalam pasal 8 ini ada 3 pembagian perikop. Dalam ayat 1 sampai 19 itu berbicara tentang pertentangan Yesus dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di situ kita lihat tentang pembicaraan perempuan yang berzina. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mencoba Yesus dengan membawa perempuan berzina dengan memakai hukum Taurat. Yesus membungkuk, tetapi mereka terus bertanya. Akhirnya Yesus menjawab, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Pada akhirnya satu persatu mereka meninggalkan perempuan itu. Artinya bahwa mereka merasa adalah orang-orang yang berdosa atau hidup di dalam dosa. Yesus juga tidak menghukum perempuan berzina tersebut. Tuhan mengingatkan dia supaya jangan berbuat dosa lagi dan membiarkan dia pergi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam ayat 12 sampai 20 itu berbicara bahwa Yesus adalah terang dunia. Yesus menyatakan bahwa dia adalah terang dunia dan orang yang bersamanya tidak akan berjalan dalam kegelapan, bahkan mempunyai terang hidup. Tetapi respon orang-orang Farisi pada waktu itu menyatakan hal itu tidak benar. Mereka tidak percaya untuk hal itu, sehingga mereka tidak mau menerima Yesus sebagai terang dunia. Dalam ayat 21 sampai 29 itu berbicara tentang asal-usul Yesus Kristus atau penyingkapan diri Yesus. Yesus menyatakan bahwa dia berasal dari surga. Tapi mereka tidak mengerti tentang Yesus. Sebelum mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, mereka tidak akan pernah mengerti hal itu, Bapak Ibu. Sebenarnya Yesus sudah sangat jelas mengatakan bahwa dirinya adalah Yesus Kristus, tetapi hati mereka tidak terbuka untuk menerimanya sebagai anak Allah. Mereka tidak memiliki hati yang mau terbuka menerima Yesus sebagai juru selamat. Dalam ayat 30 sampai 36 yang kita bacakan, Bapak Ibu, yang tadi perikopnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran sudah disampaikan sehingga banyak orang Yahudi percaya kepada dia.
Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak senang untuk hal itu. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai ayat 30 sampai 36 ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat orang-orang yang belum merdeka. Kita harus melihat seperti apa orang-orang yang belum merdeka. Orang-orang yang belum merdeka, dia masih hidup dalam dosa masa lalu. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 mengatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kalau mau merdeka di dalam Kristus, harus meninggalkan dosa masa lalu dan hidup baru bersama Yesus. Amin, saudara-saudara yang terkasih. Mari tinggalkan masa lalu kita. Setiap kita pasti memiliki masa lalu. Ada masa lalu yang baik, ada masa lalu yang buruk. Tetapi Bapak Ibu, pada hari ini masa lalu yang buruk yang membuat kita terikat di dalam dosa, hari ini mari kita tinggalkan. Dan yang berikutnya, orang-orang yang belum merdeka terjerumus dengan tren-tren atau pola hidup yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Contohnya, berpacaran. Sekarang kalau kita pergi Bapak Ibu ke tempat seperti Mega Mall, seperti Singapura, seperti mall-mall yang lain yang sudah maju Bapak Ibu, pola pacaran yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada lagi rasa malu untuk melakukan satu adegan-adegan yang tidak pantas dipraktekkan di luar sana. Dan juga kita lihat cara berbicara juga. Bagi anak-anak kita, khususnya bagi orang tua, mari perhatikan anak-anak kita, bagaimana mereka berbicara. Kata-katanya, mengatakan temannya bodoh, itu sudah kata-kata yang biasa didengar. Sehingga mereka mengikuti tren-tren tersebut, sehingga mereka bukan semakin lebih baik, tapi semakin lebih buruk. Yang berikutnya kita lihat game online. Di mana sekarang ini karena masih sekolah online, serba online semuanya, sehingga orang tua memperlengkapi anak-anaknya dengan teknologi-teknologi komputer atau handphone di rumahnya, sehingga anak-anak menghabiskan waktunya untuk bermain online. Sehingga mereka terjerumus dengan game online dan mereka hancur. Dan juga ada tren-tren yang lain, memiliki grup-grup, bukan mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi grup-grup tersebut adalah grup-grup seperti grup preman atau grup yang lain yang kelihatannya keren, tetapi menghancurkan kehidupan mereka. Dan berikutnya ada pergaulan bebas, dan juga persaingan yang salah. Jadi ada tren-tren ini Bapak Ibu membuat anak-anak kita hancur. Persaingan yang salah itu adalah orang yang melakukan sesuatu supaya dilihat bahwa dia nggak bisa melakukan seperti yang temannya lakukan, walaupun dengan cara yang salah. Orang yang belum merdeka adalah orang yang tidak menerima dirinya sendiri. Sama dengan tidak mengasihi dirinya sendiri. Padahal kebenaran firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan seluruh kehidupan kita. Kita harus mengasihi Tuhan dan juga dikatakan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Artinya bahwa kita juga harus mengasihi diri kita sendiri. Orang-orang yang belum merdeka, dia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Oleh karena itu, mari kita merenungkan pada hari ini. Selain kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia, kita juga harus melihat diri kita. Apakah kita sudah merdeka di dalam Kristus? Orang yang seperti ini juga adalah hidupnya yang tidak jelas, dikendalikan oleh orang sekitarnya, tidak puas kalau tidak bisa lebih dari orang lain. Dan masih banyak contoh lainnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Segala sesuatu yang membuat kita tidak merdeka, semuanya karena dosa.
dosa yang memperbudak sehingga kita belum merdeka. Dalam Injil Yohanes, masalah dosa memainkan peranan penting dalam ajaran Yesus. Kata umum untuk dosa dalam Injil Yohanes adalah hamartia. Hampir selalu dipakai untuk dalam bentuk tunggal. Dan biasanya berarti keadaan berdosa dan bukan dosa-dosa secara pribadi. Kalau menurut Paulus mengenai dosa atau hamartia, hampir selalu menggambarkan keadaan berdosa dan bukan berarti suatu tindakan membuat dosa. Dalam kitab Roma, Paulus berbicara tentang bertambahnya dosa, hamba dosa, dan upah dosa. Bahkan dia menganggap dosa itu sebagai suatu pribadi. Dan juga Paulus memakai kata parabasis selama 5 kali, artinya dosa adalah gerakan membelok dari jalan yang lurus. Atau dosa adalah hal melawan Allah, suatu penolakan terhadap segala sesuatu yang terbaik bagi manusia. Kalau kita lihat dari pandangan Paulus dan juga pandangan Injil Yohanes mengenai dosa, bahwa kita dari dulunya adalah orang yang berdosa. Sejak kita lahir, bahwa kita sudah orang yang berdosa. Tetapi kita perlu mengetahui apa akibat dosa tersebut kalau kita tidak diselamatkan, dimerdekakan dari dosa tersebut. Makanya dikatakan di sini bahwa dosa itu adalah melawan Allah, suatu penolakan terhadap segala sesuatu yang terbaik bagi manusia. Kesimpulan dari kata-kata yang dari atas bahwa manusia sejak lahir, saya ulang lagi, sudah berdosa sehingga cenderung untuk melakukan dosa tanpa tidak disadari. Jadi kita sebagai manusia, kita kecenderungan untuk melakukan dosa tanpa kita tidak sadari. Oleh sebab itu, Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk menyelamatkan umatnya supaya jangan diperbudak oleh dosa. Dari perjanjian lama, tidak ada yang berhasil. Pada akhirnya perjanjian baru dia harus menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan umatnya dari perbudakan dosa. Sehingga keselamatan tersebut benar-benar nyata diberikan melalui hidupnya. Sehingga umatnya mengalami kebebasan dari belenggu dosa. Kembali kita ke perikop yang tadi Bapak Ibu. Kebenaran yang memerdekakan. Kita lihat dalam ayat tadi Bapak Ibu bahwa Yesus berbicara kebenaran yang memerdekakan. Jawab banyak orang dalam ayat 33. Kami adalah keturunan Abraham dan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau berkata kamu akan merdeka? Mereka sulit mencerna apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka berpikir sebagai keturunan Abraham adalah bangsa pilihan Allah yang sudah cukup. Sudah cukup menjadi bangsa pilihan. Mereka tidak mengetahui apa maksud Tuhan. Bahwa kebenaran yang memerdekakan. Mereka tidak cukup hanya sebagai keturunan Abraham atau bangsa pilihan. Walaupun status kita sebagai umat pilihan Allah. Apabila masih hidup di dalam dosa. Maka dia tetap hamba dosa. Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang percaya. Adalah anak-anak Tuhan. Dan status kita bisa saya katakan seperti status bangsa orang Yahudi. Kita adalah bangsa pilihan, anak-anak pilihan, orang yang terpilih. Tetapi hari ini saya katakan kepada kita, kalau kita masih hidup di dalam dosa, maka kita masih tetap hamba dosa. Seharusnya sebagai keturunan Abraham atau sebagai anak-anak pilihan harus mengikuti iman Abraham. Di mana iman Abraham begitu besar sehingga dia dikatakan menjadi sebagai bapak orang percaya, di mana dia beriman kepada Tuhan, dia taat, dia setia kepada Tuhan, dan di waktu susah senang dia selalu taat dan setia kepada Tuhan. Itulah sebagai sikap sebagai orang percaya atau sebagai keturunan anak Abraham. Itu seharusnya yang diketahui orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Tuhan pada saat itu. Kebenaran yang di sini adalah kebenaran itu berbicara, maksudnya Bapak Ibu saudara terkasih, kebenaran ini adalah Tuhan Yesus sendiri.
dirinya sendiri. Yesuslah yang memerdekakan kita dari perbudakan tersebut. Kebenaran yang memerdekakan, maksudnya adalah Yesus sendiri yang memerdekakan kita. Hanya dialah satu-satunya yang bisa memerdekakan kita dari hamba dosa. Di luar Yesus, kita tidak akan pernah bisa merdeka. Bapak Ibu dengan berjuang secara pribadi untuk memerdekakan kita dari dosa tidak akan pernah. Tetapi waktu kita mempercayai Tuhan atau kita mengizinkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita bisa dimerdekakan. Mempercayai Tuhan yang pertama supaya kita bisa merdeka. Kita percaya bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menyelamatkan. Kiasan anak domba Allah adalah hamba yang menderita untuk menebus umatnya dari kuasa dosa. Anak domba yang membinasakan kejahatan di dalam dunia ini. Sehingga kita diberikan kemenangan dan bahkan lebih dari pemenang oleh anugerahnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih yang ada di rumah atau yang menonton siaran ini. Saya ingatkan kembali bahwa kita harus percaya atau mempercayai bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menyelamatkan hidup kita. Di luar Tuhan, kita tidak akan pernah bisa selamat atau bisa merdeka. Bagaimana supaya kita merdeka? Yang kedua, Bapak Ibu, siap menjadi muridnya. Dalam ayat 31, Bapak Ibu dikatakan di situ bahwa kita harus menjadi muridnya. Sebagai murid, haruslah mendengarkan gurunya berbicara supaya tahu apa yang dilakukan setiap waktu. Artinya bahwa harus ada ketaatan yang menghasilkan kesetiaan. Supaya kita merdeka, kita harus menjadi murid Yesus. Amin. Katakan kiri kanan, kamu harus menjadi murid Yesus. Dan waktu kita menjadi murid, kita harus taat setiap waktu sehingga menghasilkan kesetiaan dalam kehidupan kita. Yesus Kristus sebagai guru sejati yang akan mengajari kita melalui firman-Nya yang kita baca setiap hari. Saya yakin bahwa kita membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari. Amin. Melody McCarthy mengatakan seperti ini, murid yang dipersenjatai dengan informasi akan selalu memenangkan pertempuran. Artinya Bapak Ibu, apabila kita diperlengkapi dengan firman Tuhan, maka kita akan menang dari perbudakan dosa, dari siasat iblis yang mencoba memerangi kita, menghancurkan kita. Kita bisa menang. Oleh karena itu, mari kita perlengkapi kehidupan kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah bosan mendengarkan firman Tuhan. Baik secara online, secara langsung, secara pribadi kita membacakan kebenaran firman Tuhan melalui KKR-KKR yang kita lakukan dalam bulan Agustus ini. Dengarkanlah kebenaran firman Tuhan melalui renungan yang setiap pagi kita kirim ke grup jemaat. Mari dengarkan kebenaran firman Tuhan tersebut. Saya yakin Bapak Ibu akan menang dan bahkan lebih dari pemenang dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga, bagaimana supaya kita merdeka? Mengizinkan Tuhan memulihkan hidup kita. Untuk benar-benar dimerdekakan harus ada pemulihan di dalam hidupnya. Dalam pemulihan akan membawa atau mengembalikan kita kepada Sang Pencipta. Seperti perumpamaan anak yang hilang, di mana dia menyadari bahwa di rumah bapaknya bisa mendapatkan segala sesuatu dan dia siap menjadi budak bagi bapaknya sendiri. Asalkan dia bisa kembali kepada rumah bapaknya. Dia sadar akan kesalahan-kesalahannya, akan dosa-dosanya yang dia lakukan. Kalau mau merdeka di dalam Yesus Kristus, menang atas dosa-dosa kita, mari benar-benar menyadari keberdosaan kita di hadapannya. Itu adalah langkah awal dalam pemulihan. Jangan kita menutup-nutupi. Tuhan tahu semua
dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Mungkin kita sembunyikan dari keluarga kita, dari istri atau suami kita, dari keluarga terdekat kita. Tetapi Tuhan tahu, tetapi Tuhan mau kita yang datang kepada Tuhan, mengakui hal itu di hadapan Tuhan. Makanya pada pagi hari ini saya akan mengatakan kepada Bapak Ibu, mari mau dipulihkan. Mari mau diubahkan oleh Tuhan. Kehidupan ini begitu singkat. Saya membaca berita bahwa ada badai yang akan lebih parah dari COVID-19. Itu perkataan-perkataan banyak orang. Menteri perekonomian kita juga mengatakan hal yang sama. Bill Gates mengatakan hal yang sama. Ada banyak hal orang memprediksi bahwa hari-hari ke depan akan ada badai yang lebih parah dari COVID-19. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah merdeka di dalam kehidupan kita? Atau kita masih diperbudak oleh dosa? Sangat disayangkan. Dari sejak kecil kita menjadi orang Kristen. Kita sudah besar, sudah tua mungkin, ada yang orang tua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Tetapi kita belum merdeka di dalam Tuhan. Sangat disayangkan. Kebenaran firman Tuhan mungkin hampir setiap hari kita mendengarkannya. Tetapi kita tidak mengizinkan Tuhan yang memulihkan kehidupan kita. Pada hari ini, saya ingin Bapak Ibu yang belum merdeka di dalam Yesus Kristus, mari datang kepada Tuhan. Kalau masih diperbudak oleh dosa, mari datang kepada Yesus Kristus. Mau dipulihkan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Sama halnya seperti Saulus atau Paulus. Hanya berjumpa dengan Yesus sekitar 10 detik mungkin Bapak Ibu. Dia dipulihkan Tuhan. Dan kita juga melihat para murid yang dipilih Yesus mengalami perjumpaan dengan Yesus sehingga mereka juga mau mengikut dia menjadi murid bagi Yesus. Ada banyak orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidup mereka dipulihkan, diubahkan. Hidup mereka menjadi berbeda. Dan hari ini saya katakan kepada kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari memiliki hati yang mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu akan dipulihkan, akan diubahkan, akan mengalami kemerdekaan yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu. Setelah kita dipulihkan Tuhan, maka kita diberi kesempatan untuk melayani sesuai kemampuan dan bidang yang kita miliki. Sehingga ada banyak orang akan dimerdekakan oleh kebenaran yang kita terima. Dan hal itu kita sampaikan ke banyak orang. Melalui kehidupan kita yang sudah dipulihkan, kita sudah diselamatkan, kita sudah dimerdekakan, hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan banyak orang juga akan dimerdekakan. Mereka tidak lagi diperbudak oleh dosa. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ambil bagian hal ini. Mulai hari ini saya katakan kepada kita semuanya. Mari sama-sama kita mau dimerdekakan bagi kita yang belum merdeka dalam kehidupannya. Hal inilah tanda bahwa kita sudah mengalami pemulihan dari Tuhan. Waktu kita sudah menyaksikan apa yang kita alami. Pemulihan yang kita alami, kita saksikan kepada orang lain. Itu adalah tanda bahwa kita sudah mengalami pemulihan. Sebagai penutup Bapak Ibu, ada seorang guru memberikan masing-masing telur ayam kepada murid-muridnya. Gurunya menyuruh mereka menuliskan salah satu kesalahan mereka di telur tersebut. Setelah mereka tulis, guru menyuruh mereka memasukkan ke dalam kotak. Setelah mereka masukkan dalam kotak, guru juga menyuruh mereka harus terus-menerus mereka bawa kemanapun mereka pergi. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Lama-kelamaan telur tersebut jadi busuk. Dan sangat bau sekali. Pada akhirnya mereka akan membuang karena baunya yang sangat mengganggu. Sama halnya dengan dosa. Kalau dosa yang disimpan akan jauh lebih rusak.
Oleh sebab itu jangan disimpan dosanya. Terbuka kepada Tuhan untuk dipulihkan. Awalnya kita akan merasa biasa-biasa saja waktu kita menyimpan dosa. Kita menganggap itu hanya dosa biasa. Pada akhirnya dosa tersebut lebih busuk dari telur yang disimpan murid-murid yang tadi. Mari hari ini terbukalah kepada Tuhan. Waktu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, terbukalah. Supaya kita mengalami pemulihan dan kita merdeka karena kebenaran firman Tuhan. Kalau masih menyimpan dosa sampai saat ini, kita masih diperbudak oleh dosa. Kita masih memegang apa yang dikatakan oleh Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Itu tentang perbuatan daging, percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Mungkin masih banyak hal yang lain. Barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Kita kehilangan kerajaan Allah. Sekali lagi saya katakan kepada kita semuanya, waktu begitu singkat. Waktu saya melihat ke belakang dan melihat sekarang, begitu cepat. Waktu selalu berputar. Dan pada akhirnya kita tua dan kita meninggalkan dunia ini. Menjadi pertanyaannya, apakah kita mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Ataukah kita masih diperbudak oleh dosa sehingga kita menjadi miliknya iblis? Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, hari ini saya katakan kepada kita, mari izinkan kebenaran yang memerdekakan kita. Amin. Izinkan Yesus Kristus yang memerdekakan kita. Amin. Jangan biarkan iblis, jangan biarkan dosa masa lalu atau dosa apapun itu yang terus mengendalikan diri kita. Tetapi hari ini saya katakan kepada kita semua, hari ini belajar bahwa hidup kita, hidup saya dan juga hidup Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dikendalikan oleh Yesus Kristus yang sebagai juru selamat yang memerdekakan kita. Mari percayai kebenaran firman Tuhan ini. Akhir kata saya katakan, merdeka, merdeka, merdeka dari perbudakan dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu, mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan membuat kami semakin lebih percaya kepada Tuhan. Dan kami Tuhan akan menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Siapapun Tuhan yang mendengarkan siaran ini, mereka akan dibebaskan dari perbudakan dosa dan mereka adalah orang-orang yang akan bersukacita. Dan siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mereka akan diberkati dan mereka terus mencari Tuhan lebih lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami juga akan menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Bila Tuhan kiranya Engkau bekerja ya Tuhan bagi doa-doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Bethesda dan juga jemaat Anugerah Ministry yang di Batam. Kiranya Roh Allah yang menyertai jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau tahu apapun pergumulan mereka. Mungkin mereka bergumul dengan pekerjaan. Mungkin mereka bergumul dengan keluarga mereka. Atau mereka ada yang sakit. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah melalui kuasa-Mu Engkau Tuhan jamah mereka Tuhan.
atau mereka bergumul dengan kelemahan-kelemahan mereka. Pada hari ini Tuhan, hamba berdoa bila Tuhan pembebasan terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan hamba akan melihat bahwa mereka adalah orang-orang merdeka di dalam Engkau ya Tuhan. Bila Tuhan kiranya Tuhan Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu. Apapun mereka rencanakan Tuhan. Bila Tuhan rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia, di mana Tuhan bangsa ini sudah hampir 2 tahun mengalami pandemi ya Tuhan, mengalami Tuhan COVID-19. Ada banyak Tuhan yang meninggal, ada banyak yang mengalami penderitaan. Bila Tuhan kiranya Roh Allah yang menjamah bangsa ini, khususnya Tuhan Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan, kiranya Engkau Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan melalui hamba-Mu ini Tuhan, sehingga bangsa ini tetap kuat untuk menghadapi pandemi ini, khususnya untuk perekonomian di Indonesia. Bila Tuhan Engkau Tuhan terus Tuhan memberkati bangsa Indonesia, perekonomian bangsa Indonesia akan mengalami pertumbuhan Tuhan setiap hari Tuhan, dan kami akan melihat negara ini menjadi negara yang kuat karena Tuhan yang bekerja. Kami juga berdoa bagi kota Batam. Bila Tuhan kiranya kota Batam semakin Tuhan berkati di mana kami berada Tuhan. Bila Tuhan kota Batam ini Tuhan akan mengalami Tuhan pencurahan Roh Kudus, dan ada banyak jiwa-jiwa yang akan percaya kepada Engkau Tuhan. Mereka akan berbalik kepada Engkau Tuhan, percaya Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi kehidupan mereka Tuhan. Berkati kota Batam, berkati pemerintah kota Batam, gubernur, wakil gubernur, dan juga Tuhan wali kota dan juga wakil wali kota, anggota dewan, semuanya Tuhan yang mengambil bagian dalam pemerintahan di kota Batam. Bila Tuhan kiranya Roh Allah yang memimpin mereka, hikmat daripada Allah Kau berikan dalam kehidupan mereka, sehingga Batam ini semakin hari semakin lebih maju Tuhan, dan juga penanganan COVID-19 Tuhan berjalan dengan baik, sehingga kami melihat Tuhan semakin sedikit Tuhan yang yang kena COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Roh Allah yang bekerja di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi gembala sidang Bethesda Ministry dan juga Anugerah Ministry, semua staf gereja Tuhan, bahkan perintisan gereja di bawah STT ABC dan juga STT ABC. Kami berdoa bila Roh Allah yang memimpin Tuhan, gereja ini, sekolah ini, perintisan ini Tuhan, Engkau pimpin ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan nama-Mu yang dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati pelayan-pelayan yang kami lakukan, karena kami tahu kami lakukan dengan tulus di hadapan-Mu ya Tuhan. Bila Tuhan kiranya Roh Tuhan yang memimpin ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Allah yang baik. Bapak Ibu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa tetap pakai masker Bapak Ibu. Shalom. Ibadah kita telah selesai. Mari kita angkat pujian kita bagi